Tidak semua orang yang beramal diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang diterima oleh Allah SWT. Karena kalau tidak diterima amal ibadah kita, maka kerugian di atas kerugian. Kita sudah rugi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan kita juga rugi sudah berjumpa tapi tidak memanfaatkannya dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, mungkin di hari-hari seperti ini, setelah berakhirnya sepertiga dari bulan suci Ramadan, 9 hari sudah selesai, besok hari ke-10, biasanya masjid-masjid mulai hampir kembali seperti sebelum Ramadan. Dan itu perkara yang sangat-sangat menyedihkan, Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan masih menuntun kita untuk masih tetap bisa melaksanakan sholat tarawih. Bahkan ada orang yang sampai puasa pun sudah tidak. Kadang ada orang yang puasanya 3 hari saja, ya. Kadang ada orang yang puasanya 10 hari pertama saja. Dan itu perkara yang sangat menyedihkan. Saya ingin mengatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita sebagai orang yang berpuasa, sebagai orang yang menjaga sholat tarawih, apalagi sholat wajibnya, maka kita perlu untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hamba-hamba pilihan, yang dipilih dan ditetapkan, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur, maka insyaallah taala kenikmatan-kenikmatan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, Bapak Ibu, akan terus Allah Subhanahu wa taala tambahkan untuk kita. Ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai khutbahnya syaitan pada hari kiamat nanti, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, masing-masing sudah mendapatkan tempatnya. Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan syaitan akan berkhutbah kepada orang-orang yang pernah dia sesatkan dan ikut dengan ajakan syaitan. Bahkan disebutkan dalam hadis, syaitan akan dibuatkan mimbar dari api di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahul musta'an. Kita mohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak berada di sana pada saat syaitan berkhutbah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan mengatakan pada saat mereka berkhutbah di dalam neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya dulu di dunia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian janji dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, aku juga memberikan janji kepada kalian, kata syaitan. Fa akhlaftukum, tapi janjiku aku ingkari. Jemaah sekalian, Allah memberikan janji di bulan suci Ramadan dengan pengampunan. Allah memberikan janji dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dengan pembebasan dari api neraka. Semua itu sudah kita dengarkan dari para penceramah selama di bulan suci Ramadan, bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Syaitan juga, tipu daya mereka Allah lemahkan di bulan suci Ramadan. Tipu daya mereka, tapi mereka tetap ada. Apalagi syaitan dari kalangan jin dan manusia. Syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin, dan ada syaitan dari kalangan manusia yang sifatnya mengikuti ajakan syaitan, waliyadzubillah.
Syaitan juga memberikan janji, sudah saja tidak usah berpuasa, sudah saja tidak usah sholat tarawih, sudah so boleh, tidak usah lagi baca Quran, dan seterusnya. Tapi syaitan mengatakan pada hari kiamat di dalam neraka, aku memberikan janji, tapi aku mengingkari janjiku. Allah subhanahu wa ta'ala janjinya yang maha benar. Inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kata syaitan, aku sebenarnya tidak punya kekuasaan kepada kalian wahai manusia, penduduk neraka pada saat itu. Aku tidak punya kekuasaan kepada kalian, kata syaitan, kecuali illa an da'autukum, aku hanya mengajak kalian dan kalian yang menjawab ajakanku. Diajak untuk sudah saja tidak usah sholat, sudah saja boleh 10 hari, sudah saya tidak usah lagi berpuasa, dan seterusnya. Ada orang yang menjawab ajakan tersebut, wa na'udzubillahi min dzalik. Syaitan mengatakan, aku cuma bisa mengajak dan kalian yang menjawab ajakan tersebut. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka pada hari ini kita bersama-sama di dalam neraka. Fala talumuni, jangan kalian mencela diriku. Gara-gara ente ajak anak, gara-gara ente ajak. Fala talumuni, kata syaitan. Walumu anfusakum, celah diri kalian sendiri. Kenapa mau ikut ajakan syaitan, padahal Allah telah memberikan janji yang benar. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku tidak akan mengejek kalian, kalian pun tidak boleh mengejek aku. Aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan dulu di dunia. Syaitan akan berlepas diri dengan apa yang kita lakukan di dunia ketika kita mengikuti ajakan syaitan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan masih ada. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dan saya yakin tidak ada di antara kita, saya ataupun kita semua, tidak ada di antara kita ini yang suci. Kita semua butuh dengan Ramadan sebagai bulan pengampunan. Kita ingin dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini, kita keluar dari bulan Ramadan kayaumi waladatu ummuhu, seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kita ingin seperti itu. Tentu kita tidak akan dapatkan itu kalau kita cuman biasa-biasa saja dengan bulan suci Ramadan. Jangan jadikan bulan suci Ramadan seperti bulan yang lainnya. Bulan ini bulan spesial. Allah datangkan bulan ini spesial, dan tidak semua orang mendapatkan bulan ini. Ada orang yang tiba-tiba sakit, ada orang yang tiba-tiba meninggal, ada orang yang dapat dan dia sehat, masih hidup, tapi dia sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya mengajak pada diri saya, pada kita semua, mari manfaatkan dengan baik. Baru 9 hari, masih ada hari-hari ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita, memberikan kekuatan pada kita untuk bisa memanfaatkan dengan baik sisa-sisa Ramadan ke depan. Masih ada 21 atau 20 hari ke depan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, dan semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan nanti dengan kondisi seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semoga kita termasuk di antara nama-nama yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.